Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok usai sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Pasalnya, kejanggalan di balik kesaksian Ibtu Rudiana akhirnya terkuak. Ahli hukum pidana Asmi Syahputra membongkar kejanggalan-kejanggalan tersebut. Tak lama kemudian, kakak Vina Cirebon, Marliana turut membongkar kelakuan Ibtu Rudiana. Marliana menyebut Ibtu Rudiana sama sekali tak ada komunikasi dengannya terkait ekstraksi chat Vina. Dugaan rekayasa kasus Vina Cirebon semakin kuat setelah ahli hukum pidana Asmi Syahputra membongkar kejanggalan-kejanggalannya di sidang peninjauan kembali, PK, Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Salah satunya, terkait kesaksian Ibtu Rudiana, Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto yang sebelumnya menjadi kunci kasus Vina Cirebon. Hasil analisis yang dilakukan ahli hukum pidana, Asmi Syahputra dalam putusan lengkap terpidana, terungkap ada keterangan yang tidak sinkron antara Aep, Dede, dan Ibtu Rudiana. Diterangkan Asmi, dari putusan terungkap, yang paling aktif adalah Ibtu Rudiana karena dia yang bergerak mencari informasi kasus ini pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 14 Ibtu Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede di showroom. 2 jam kemudian, dia mendapat telepon dari Aep tentang keberadaan para terpidana. Setelah itu, dia lakukan tindakan-tindakan hingga akhirnya membuat laporan polisi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anehnya dalam berkas perkara yang mengkomunikasikan adalah Aep. Tapi Aep diperiksa belakangan. Padahal yang kontak pertama adalah Aep, orang yang paling tahu, yang juga mungkin bersinggung dengan peristiwa malam itu, karena Aep yang ngajak, terang Asmi dalam sidang PK yang digelar Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Dalam keterangannya, Aep dan juga mengungkap data berbeda mengenai jumlah gerombolan pemuda yang dilihat di malam kejadian. Yang satu mengatakan 5 orang, lainnya 8 orang. Bagaimana mungkin dalam satu peristiwa dalam satu titik di warung Madura, ada orang berbeda, katanya. Lebih aneh lagi, tiba-tiba hal itu didesaikan kembali oleh Ibtu Rudiana menjadi 11 orang. How come? Bagaimana bisa? Sedangkan dia tidak melihat kejadian tersebut, di sini dilihat by design perkara ini, tegas Asmi. Kejanggalan lain, baik Aep dan Dede memberikan keterangan berbeda terkait jumlah motor di lokasi kejadian. Ada yang mengatakan 5, 1 hingga 8 motor. Dan anehnya, jaksa dalam surat dakwaan menuliskan ada kendaraan Vario yang tidak disebutkan oleh saksi, Aep, Dede, dan lainnya. Dari Yamna diangkat itu yang mulia, tidak ada satu keterangan. Betapa tidak teliti dan cermatnya, kritik Asmi. Asmi juga melihat kejanggalan di putusan Pengadilan Tinggi, PT, di mana dalam pertimbangannya menulis berdasarkan surat Kejaksaan Kota Bekasi, bukan Kejaksaan Negeri Cirebon. How come Pengadilan Tinggi bisa jebol seperti ini? Seru Asmi. Kakak Vina Cirebon, Marliana mengaku tidak tahu menahu adanya SMS Vina dan Widi. Dari awal, bahwa jalur ceritanya seperti ini. Ada bukti CCTV, ada chat SMS saya tidak pernah tahu. Saya hanya diberitahu bahwa ada komunikasi di antara mereka, tapi gak pernah ditunjukkan, terang Marliana dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Adanya bukti chat, SMS. Vina itu baru diketahui akhir-akhir karena terungkap di sidang. Karena dari awal tidak ada komunikasi dengan Pak Rudiana. Makanya saya gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, seperti apa. Keluarga saya memang benar-benar tidak mengerti hukum, Mbak. Aku Marliana yang saat wawancara via telepon sedang menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Marliana mengaku sempat bertemu dengan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu saat konfirmasi di Cirebon bersama Hotman Paris, namun saat itu tidak ada obrolan tentang kasusnya. Saling sapa, saling tegur, cuma gak ada ngobrol intens. Gak pernah bahas, katanya. Marliana menilai kalau sekarang ada peninjauan kembali, hal itu sah-sah saja karena hak masing-masing orang. Itu kan pembelaan mereka, cuma keputusan tetap di hakim. Saya dan keluarga saya mengikuti putusan pengadilan, apapun itu, tegasnya. Marliana mengaku sudah menceritakan semua hal ke kuasa hukumnya tentang kejadian sebenarnya.